Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik. Syukurlah kalau baik ya anak-anak. Di sini Ibu akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Namun sebelum kita melanjutkan, Ibu akan meminta satu anak untuk membantu Ibu berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bu. Silahkan Ayu. Baik, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayu telah membantu Ibu. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita, anak-anak, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Yang pertama yaitu Komang Ayu. Hadir Bu. Oke. Yang kedua, Nilo Gusti. Hadir Bu. Yang ketiga, Putut Putri. Izin Bu, dia lagi sakit. Oh iya, izin ya. Ya Bu. Oke, baik anak-anak. Jadi besar harapan Ibu anak-anak tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan karena sekarang ini kan masanya pandemi, rentan sekali terjadinya sakit seperti itu. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Bu. Oke. Sebelum itu, di sini Ibu ingin mengetes kesemangatan kalian. Apakah kalian semangat untuk mendapatkan materi hari ini anak-anak? Semangat Bu. Oke, bagus kalau seperti itu. Namun sebelum kita melanjutkan materi, silahkan anak-anak untuk melihat di samping kanan, samping kiri, di depannya apakah ada sampah atau yang bisa mengganggu fokus kalian untuk belajar hari ini. Kalau ada, silahkan singkirkan terlebih dahulu. Apakah sudah anak-anak? Sudah Bu. Oke, kalau seperti itu kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, adakah yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Belajar tentang demokrasi Bu. Iya, benar. Jadi, minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi, baik itu pengertian demokrasi secara umum, terus ciri-ciri dari demokrasi, dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi terkait dengan apa? Terkait dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Bu. Iya, benar. Jadi, anak-anak yang sudah membaca PPT yang Ibu bagikan dan juga video pembelajaran yang telah Ibu bagikan, hari ini kita akan membahas mengenai dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Namun sebelum itu, anak-anak harus mengetahui dulu nih, apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan mengenai prinsip demokrasi Pancasila, dan yang kedua yaitu kalian mampu memperiodisasikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Apakah sejauh ini bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, kalau sudah mengerti, di sini Ibu telah mengirimkan di grup itu. Silahkan kalian membuka handphonenya. Ibu telah membuat video pembelajaran. Untuk itu kalian harus menonton video pembelajaran itu dengan cermat dan juga memahaminya. Karena nantinya akan ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan dan ada sesi tanya jawab untuk kalian terkait dengan video pembelajaran tersebut. Silakan anak-anak untuk menonton video pembelajarannya terlebih dahulu. Baik Bu. Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran Ibu kali ini, di mana dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Karena di minggu lalu kita sudah membahas mengenai demokrasi, saatnya kita akan membahas mengenai dinamika demokrasi. Namun sebelum kita melanjutkan kepada materi kita anak-anak, kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu untuk menelaah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, serta yang kedua yaitu memperiodisasikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Setelah kita mengetahui nih tujuan pembelajaran, maka kita akan melanjutkan kepada materi pokok kita pada hari ini.
Materi yang kita bahas yang pertama ini yaitu prinsip demokrasi Pancasila. Apa saja sih prinsip dari demokrasi Pancasila, anak-anak? Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya bahwa seluruh rakyat ini memiliki persamaan, baik itu di bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, serta bidang lain sebagainya. Serta yang kedua yaitu menjaga antara hak dan juga kewajiban. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan ke pembahasan yang kedua kita, yang mana yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi ada beberapa orde dalam pelaksanaan demokrasi. Di antaranya yaitu demokrasi pada masa Orde Lama, terus yang kedua itu ada demokrasi pada masa Orde Baru, dan yang terakhir yaitu demokrasi pada masa reformasi atau saat ini. Kita akan membahas satu persatu ya anak-anak, dimulai dari demokrasi Orde Lama. Jadi pada saat itu Indonesia telah menggunakan demokrasi sejak setelah kemerdekaan, di mana dalam pelaksanaannya itu pasti terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi tersebut. Apa saja sih penyimpangannya? Yang pertama, penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama yaitu penyimpangan ideologi. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk mengangkat presiden pada saat itu, yaitu Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Dan yang ketiga yaitu penyimpangan yang terjadi ialah membubarkan DPR hasil pemilu 1945 serta dengan membentuk DPR GR sebagai pengganti, serta penyimpangan yang terakhir yaitu politik luar negeri yang diganti menjadi poros Jakarta-Peking. Yang kedua yaitu demokrasi Orde Baru. Sama juga anak-anak seperti demokrasi Orde Lama, terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi. Apa saja penyimpangannya? Yang pertama yaitu berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Yang kedua, pada saat itu sistem peradilannya itu sangat independen. Yang ketiga yaitu yang sangat mencolok yaitu pelaksanaan pemilu yang tidak demokratis, serta peran media massa yang pada saat itu sangat dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru tersebut. Yang ketiga yaitu demokrasi pada masa reformasi, di mana pada saat ini terjadi pembaruan di bidang politik seperti adanya kemerdekaan pers, terus kemerdekaan membentuk parpol, serta terselenggaranya pemilu yang demokratis dan adanya kebebasan berpolitik pada masa reformasi ini. Yang selanjutnya kita bahas yaitu periodisasi demokrasi di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada demokrasi liberal, yang kedua demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi Pancasila, dan yang keempat yaitu demokrasi Pancasila reformasi. Yang pertama akan kita bahas yaitu demokrasi liberal, di mana demokrasi ini berlaku sejak 1945 sampai dengan 1959, di antaranya dengan ciri umumnya yang pertama yaitu penggunaan sistem voting, dan yang kedua yaitu adanya golongan mayoritas atau minoritas. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, di mana anak-anak demokrasi ini berlaku pada 1959 sampai dengan 1965 dengan memiliki ciri yaitu adanya kegiatan gotong royong, serta yang kedua yaitu melarang adanya kegiatan propaganda anti Nesakom. Demokrasi Pancasila yang berlaku sejak 1966 sampai dengan 98 dengan cirinya yaitu mengutamakan musyawarah dan mufakat serta tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir yakni demokrasi Pancasila era reformasi yang berlaku sejak 1998 sampai dengan saat ini anak-anak, yang mana memiliki ciri umum yaitu adanya penegakan kedaulatan rakyat serta adanya pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Baiklah, itu saja pembahasan kita mengenai dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Untuk selanjutnya kita akan diarahkan untuk aktivitas pembelajaran yang terakhir. Bagaimana anak-anak? Apakah videonya sudah kalian tonton? Sudah, Bu. Kalau sudah ditonton di sini, Ibu ingin bertanya, apakah poin penting yang kalian dapatkan setelah menonton video pembelajaran yang telah Ibu buat tadi? Adakah yang ingin menyampaikan argumennya? Saya, Bu. Silahkan, Komang. Baiklah, dari video yang udah ditonton tadi itu ada beberapa demokrasi yang memang digunakan di Indonesia, Bu. Contohnya ada demokrasi liberal,
demokrasi terpimpin, kemudian ada juga demokrasi Pancasila, dan yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila reformasi. Iya, benar ya yang dijawab oleh Ayu. Adakah yang ingin menambahkan? Izin menambahkan Bu, Silakan. dari video yang saya tonton itu ada juga demokrasi masa Orde Lama, demokrasi masa Orde Baru, dan juga reformasi Bu. Iya, jadi benar ya anak-anak apa yang telah disampaikan oleh Ayu, yang disampaikan oleh Juliet, bahwasanya tadi membahas mengenai demokrasi yang pernah digunakan serta periodisasi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kalau seperti itu, sekarang Ibu yang ingin bertanya, karena kalian sudah menontonnya, dari video pembelajaran kalian tonton, manakah yang tadinya menyebutkan bahwasanya dalam pelaksanaan demokrasinya itu banyak terjadinya penyimpangan, serta penyimpangan apa saja yang kalian ketahui ketika masa tersebut? Adakah yang ingin menjawab? Silakan, Juliet. Dari video yang saya tonton itu Bu, banyaknya yang terjadi penyimpangan itu pada masa demokrasi Orde Baru. Nah, di mana penyimpangannya itu terdiri dari pemilu yang tidak demokrasi, peran media masa terbatas, dan juga berkurangnya kontrol sipil terhadap militer. Iya, jadi anak-anak apa yang dijawab oleh Juliet tadi itu sangat benar ya anak-anak, bahwasanya di dalam pelaksanaan demokrasi yang memang benar penyimpangannya tertunjuk atau terlihat seperti itu adalah pada masa Orde Baru, karena pada saat itu memang benar media massa itu sangat dibatasi, serta peran politik itu sangat dibatasi, dan dalam pembentukan partai politik pun dibatasi pada saat itu. Nah, mungkin Ibu mengira kalian sudah sangat mengerti tentang materi kita hari ini. Untuk kegiatan yang selanjutnya, Ibu akan mengajak anak-anak untuk bermain game. Silahkan anak-anak untuk mengeluarkan handphonenya. Apakah sudah? Sudah Bu. Kalau sudah, silahkan kalian masuk di link Quizizcom yang telah Ibu tautkan di grup tadi. Silahkan dibuka. Sudah Bu. Kalau sudah, itu kan ada tulisan nama dan juga kode. Silahkan anak-anak tuliskan nama sesuai dengan namanya, dan kodenya telah Ibu tautkan di grup tadi. Silahkan dibuka untuk kodenya. Apakah sudah anak-anak? Sudah Bu. Nah, di situ kan ada 5 pertanyaan secara uraian. Silahkan anak-anak untuk satu pertanyaan itu waktunya 1 menit. Secara singkat saja jawabnya. Silahkan untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Apakah sudah anak-anak? Sudah Bu. Baik, kalau sudah di sini Ibu akan mengecek nilai kalian karena ini otomatis keluar seperti itu ya. Baik Bu. Nah, oke, ini sudah tampil anak-anak. Kayaknya ini nilai anak-anak semuanya sudah sangat bagus dan sudah sangat mengerti terkait dengan materi kita hari ini. Ibu rasa anak-anak juga sangat paham ya. Baik Bu. Oke, kalau sudah seperti itu, karena anak-anak sudah paham, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita. Namun, untuk mengakhirinya, Ibu meminta satu anak terlebih dahulu untuk menyampaikan kesimpulan apa terkait dengan materi kita hari ini. Saya Bu. Silakan Ayu. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Bu. Dari pembelajaran kita hari ini tuh bisa disimpulkan bahwa demokrasi yang cocok digunakan di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila Bu, daripada demokrasi sebelum-sebelumnya. Iya, Bu. benar. Terima kasih ya Ayu atas kesimpulannya. Jadi benar ya anak-anak, bahwasanya sekarang dari 1998 sampai sekarang Indonesia tetap kukuh menggunakan demokrasi Pancasila reformasi karena memang sesuai dengan apa yang ditujukan seperti itu. Baik, mungkin Ibu rasa pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya anak-anak, karena kalian sudah memahami materi. Nanti Ibu akan mengirimkan pekerjaan rumah lewat Google Classroom. Nanti tolong anak-anak tetap mengerjakannya ya. Baik Bu. Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa Bu. Baik, kalau seperti itu sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, silahkan Ayu untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik, terima kasih Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayu telah menutup dan juga membukanya tadi. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan selamat siang dan
anak-anak harus tetap semangat untuk menerima materi selanjutnya. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Baik, sampai jumpa, sampai bertemu di minggu depan. Ibu akhiri dengan mengucapkan selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.